Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani semua. Berjumpa lagi di channel vlog pertanian. Pada kesempatan video kali ini saya sedang berada di eh, kebun cabai rawit merah. Ini adalah lahan milik Mas Purwanto. Nah, untuk sekedar info, Mas Purwanto ini adalah salah satu penanam cabai yang sudah cukup lama. Nah, ini adalah tanamannya. Ini cabai rawit merah. Ini adalah cabai jenis Ori 212. Bisa teman-teman lihat sendiri, cabainya jarang yang terkena virus Gemini. Ini lahannya sampai sana teman-teman. Ini kita lihat sampai sana. Nah, itu sampai bawah sana. Ini adalah lahan kira-kira luasnya itu 2,5 roll. Nah, ini juga sudah ada yang mulai berbuah. Itu cabainya. Nanti saya akan bertanya-tanya seputar tanaman cabai rawit merah bersama Mas Purwanto. Saksikan terus videonya, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari channel vlog pertanian dan info-info seputar pertanian cabai. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini di sebelahnya juga ditanamin jagung. Ini adalah jenis jagung manis. Ini, dan ini nampaknya juga sudah mulai panen jagungnya. Dan ini juga saya sudah keliling lahannya. Ini juga jarang sekali yang terkena layu fusarium. Nanti kita akan tanyakan penggunaan pestisida apa yang digunakan, karena mengingat kemarin di sini, khususnya di Banjarnegara daerah atas ini, memang terjadi cuaca yang sangat ekstrim, hujan deras yang biasanya mengakibatkan timbulnya layu fusarium. Nah teman-teman, ini adalah salah satu tanaman yang terserang virus Gemini tapi sudah mulai pulih. Ini teman-teman bisa dilihat. Nanti kita juga akan tanyakan insektisida apa yang digunakan. Ini juga saya lihat banyak sekali yang terkena virus Gemini itu sembuh. Nah, ini contohnya. Contoh terkena virus Gemini sembuh itu, daunnya ini seperti ini lebar-lebar, jadi tidak keriting. Nah, jika daunnya seperti ini, biasanya buahnya juga normal. Karena kalau daunnya terlalu keriting, biasanya juga buahnya juga jarang sekali. Ini teman-teman, salah satu tanaman yang sehat, cukup tinggi. Nah teman-teman, langsung saja kita wawancara atau bertanya-tanya kepada Mas Purwanto bagaimana cara perawatan tanaman rawit merah ini. Mungkin Mas Purwanto bisa berbagi tips pada teman-teman petani semua. Oke teman-teman, ini saya sudah bersama yang punya lahan. Silakan perkenalkan namanya. Oke, nama saya Purwanto, petani dari Desa Kalibombong, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Ya, ini kita sudah bersama Mas Purwanto. Kita akan bertanya-tanya mengenai ini, untuk cabenya varietas apa Mas Purwanto? Ini untuk cabai ini varietas Ori 212 dari Aurasid. Oke, nah ini untuk luas lahannya berapa? Luas lahan sekitar 5.000 meter persegi atau setengah hektar kurang lebih. Oke. Dengan populasi tanaman hampir 6.000. Nah, ini saya lihat tanaman punya Mas Purwanto kan bagus ya. Ini bagaimana cara mengatasi seperti virus Gemini? Karena saya lihat beberapa tanaman juga banyak yang masih sehat. Ini gimana Mas Purwanto untuk tipsnya kepada sahabat tani semua? Oh ya teman-teman, ini sebenarnya di sini itu karena ini lahan itu udah ditanami dari tahun 2006, jadi udah endemik sekali virus Gemini. Jadi untuk penanganannya yaitu kita pakai
insektisida dari Demolis yang berbahan aktif abamectin, terus dicampur dengan zikat atau avidor yang berbahan aktif imidacloropid. Oke, nah ini untuk Mas Purwanto sendiri pengalaman menanam cabenya sudah berapa tahun? Kurang lebih itu udah 13 tahun dari 2007. Nah, oke. Nah, ini saya lihat juga kan tanaman punya Mas Purwanto juga banyak yang sehat dan tidak terkena layu fusarium, karena beberapa petani kita kan biasanya keluhannya seputar layu fusarium. Ini untuk pestisidanya Mas Purwanto menggunakan pestisida apa? Untuk fungisida yaitu kami gunakan sebenarnya masih standar penggunaan fungisidanya, cuma tekniknya yang berbeda. Kami di sini melakukan juga pengocoran dengan fungisida, yaitu di sini, di pangkal batang ini. Karena permasalahannya biasanya itu di sini, di perpangkalan batang, karena sering terjadi jamur entah itu fusarium atau bercak, busuk batang dan sebagainya itu di sini. Jadi kami melakukan pengocoran dengan menggunakan fungisida, baik kontak maupun sistemik. Nah, ini untuk kalau boleh tahu untuk dosis aplikasi, misalkan untuk aplikasi fungisidanya untuk dikocor itu biasanya satu drim atau satu tangkinya itu berapa gram? Untuk takaran fungisida, untuk biasanya kami menggunakan bahan aktif mancozeb dicampur dengan yang sistemik itu pakai difluconazole, bisa Amistar Top. Itu biasanya per tangkinya 2 sendok untuk mancozebnya, dan untuk difluconazolnya 1 tutup. Itu tangki ukuran 16 liter ya? Iya. Oke. Nah, ini cabenya sudah umur berapa hari? Ini kurang lebih udah 80 hari. 80 hari setelah pindah tanam ya? Iya, oke. Nah, untuk pemupukan, ini untuk pemupukan sudah berapa kali? Ini malahan karena kondisinya di sini kemarin itu sangat ekstrim sekali di Banjarnegara, karena ini daerah tinggi di ketinggian 900 mdpl, jadi curah hujannya sangat tinggi sekali. Kami tidak melakukan pemupukan terlalu sering, jadi baru dipupuk 2 kali. Untuk pupuknya menggunakan pupuk jenis apa? Untuk pupuknya kami menggunakan KNO3 dan juga pupuk Mutiara 1616. Oh, oke. Nah, ini saya lihat juga tanaman Mas Purwanto juga sebelahnya juga ditanamin jagung. Ini sebenarnya fungsi tanaman jagung itu seperti apa, Mas Purwanto? Menurut pengalaman Anda yang sudah beberapa atau puluhan tahun itu menanam cabai. Sebenarnya untuk tanaman jagung itu, untuk barir, tanaman barir itu tanaman untuk mengendalikan kutu-kutuan. Jadi sehingga karena di sini sudah endemik virus Gemini, karena udah bertahun-tahun ditanami cabai dan tidak pernah istirahat juga lah, hanya kami tumpang sari dengan jagung manis. Nah, oke. Nah, ini untuk tips untuk teman-teman petani semua, kalau yang ingin menanam cabai rawit merah ini seperti apa? Untuk Mas Purwanto sendiri, mulai pengalaman yang sudah puluhan tahun menanam cabai itu seperti apa? Jadi Kira-kira untuk tipsnya? perlakuan cabai rawit merah itu berbeda dengan cabai merah keriting. Jadi ini tanaman kan bukan F1, jadi ini cuma bibit unggul. Jadi untuk sistem pemupukannya itu agak dikurangi. Ini juga tidak memakai Pupuk dasar. pupuk dasar yang berlebihan, cuma pakai organik, dan hampir ini nggak ada pupuk dasarnya. Ini bedengan mentah, cuma pakai kapur dan fermentasian. Nah, untuk penyepreannya itu 1 minggu sekali, dan untuk pemupukan susulan tergantung cuaca. Kalau misalkan cuacanya memang kemarau, kita pupuk bisa per 10 hari sekali. Tapi kalau kondisinya hujan dan ekstrim itu kita nggak mupuk juga nggak apa-apa. Nanti kita tugal di sini. Ini belum dipupuk susulan lagi ini soalnya. Nah, oke. Terima kasih Mas Purwanto untuk tipsnya kepada teman-teman petani semua. Oke teman-teman, seperti itu dulu wawancara kita
bersama Mas Pur. Ini adalah salah satu petani yang sudah berpengalaman di bidang pertanian cabai khususnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih.